Baik, yang selanjutnya ada variabel penelitian. Ini salah satu bagian yang juga penting ini ya. Kita ke pengertian dulu. Variabel adalah kondisi-kondisi, karakteristik-karakteristik yang dimanipulasi, dikontrol, diamati, atau menjadi pusat perhatian peneliti. Jadi yang namanya variabel itu bisa kondisi, bisa suatu karakteristik, bisa suatu macam-macam ya namanya variabel penelitian ini. Dia yang paling umum dalam penelitian ada dua jenis ini, variabel bebas dan variabel terikat. Nanti ada beberapa jenis variabel yang lainnya, tapi biasanya yang paling umum dua ini. Variabel bebas itu adalah kondisi atau karakteristik yang merupakan manipulasi atau perlakuan yang diberikan pada suatu kelompok untuk menerangkan hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Jadi variabel bebas ini segala sesuatu yang nantinya bisa kita otak-atik atau sesuatu yang kita berikan dalam penelitian gitu ya kasarnya ya. Contohnya yang bisa menjadi variabel bebas itu bisa berupa metode, bisa berupa strategi, bisa berupa model pembelajaran gitu ya, bahan ajar macam-macam. Ya, bisa juga model penilaian tertentu. Ini kok banyak typonya ya, sorry. Bisa juga model penilaian tertentu. Jadi yang variabel bebas ini adalah apa yang memang yang free, yang ingin kita otak-atik atau ingin kita jadikan penentu gitu ya. Sebaliknya, variabel terikat adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau bisa muncul atau malah tidak muncul gitu ya. Intinya berubah ketika peneliti memberikan manipulasi atau perlakuan. Jadi bisa dikatakan variabel terikat ini adalah variabel yang terkena dampak langsung atau terkena akibat dari si variabel bebas. Gitu. Jadi dia terikat, dia nilainya atau kalau variabel kan di matematika kan namanya punya nilai ya, tapi kita kan belum tahu nilainya ya. Jadi variabel terikat ini nanti nilainya akan tergantung pada si variabel bebas gitu. Anda bisa membayangkan dengan ilustrasi ini. Misal saya ini aja, saya pakai persamaan linier. Misalkan saya punya Y sama dengan X plus 3 misalkan. Saya punya Y sama dengan X plus 3 misalkan. Kalau Anda lihat di sini ini, nilai Y ini sebagai fungsi linier, ini kan bisa digantikan oleh fx ya kalau dulu. Dia bermakna fx karena dia sebenarnya fungsi dari X. Artinya Y ini atau fx ini nilainya akan tergantung pada berapa X yang dimasukkan gitu kan. Kalau X-nya yang dimasukkan 1 misalkan, jika X-nya sama dengan 1 maka Y yang akan kita peroleh adalah 4 gitu kan. Nah kalau X-nya yang kita masukkan adalah 0 maka Y yang kita peroleh adalah 3 gitu kan. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa si X ini adalah variabel bebas ini. Jadi dia yang bebas diintervensi, bisa diubah-ubah, bisa dimacam-macam, bisa dimanipulasi gitu ya. Sedangkan Y ini ibaratnya seperti variabel terikat, dia yang terkena dampak dari perubahan atau manipulasi yang kita lakukan terhadap si X itu gitu. Jadi dia yang terkena dampak dari variabel bebas, itu namanya variabel terikat gitu. Dalam suatu penelitian, variabel terikat dan variabel bebas ini banyaknya itu sebenarnya bebas, tapi semakin banyak variabel bebas maupun variabel terikat tentunya akan semakin membuat penelitian itu menjadi lebih kompleks gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan benar gitu apa yang mau diteliti gitu. Kalau di sini disebutkan contoh-contohnya variabel terikat itu biasanya kadang hasil belajar, bisa kesalahan konsep atau aktivitas siswa, motivasi, macam-macam ya. Misalkan kalau kita runtutkan dalam satu penelitian misalkan perbandingan misalkan kita ingin fokus pada perbedaan hasil belajar siswa gitu ya antara
kelas yang belajar dengan model pembelajaran discovery learning dengan yang tidak gitu. Misalkan judul penelitiannya berarti pengaruh pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa gitu ya. Saya ulang, pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa. Maka di situ yang bertindak sebagai variabel bebas adalah model pembelajaran discovery learning. Sedangkan yang hasil belajar dia duduk sebagai variabel terikat karena hasil belajarnya tergantung pada bagaimana penerapan model discovery learning itu tadi. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada banyak contohnya. Kalau yang ini di Google saja insya Allah Anda banyak nemu ini ya contoh-contohnya. Saya contohin satu itu tadi ya. Semoga bisa semoga bisa sedikit membantu Anda. Selanjutnya di sini ada beberapa variabel lain yang juga sebenarnya masuk pertimbangan gitu ya. Sebenarnya masuk pertimbangan, yaitu ada yang namanya variabel atribut, variabel intervensi, ada juga yang disebut sebagai variabel imbuhan. Di buku-buku lain ada lagi jenis-jenis variabel-variabel yang lainnya gitu ya. Beda-beda itu perihal penamaan, sekali lagi tidak perlu kita perdebatkan ya, kita kenali saja. Berarti ada banyak variabel yang sebenarnya perlu kita pertimbangkan gitu ya. Baik, yang pertama variabel atribut, namanya atribut ya, atribut itu berarti tambahan. Variabel yang mengacu pada karakteristik-karakteristik yang tidak dapat diubah oleh peneliti. Oh, berarti di sini tuh atribut itu sesuatu yang melekat pada objek penelitiannya. Sorry, bukan ditambahkan ya. Berarti sesuatu yang melekat pada objek yang sedang diteliti gitu ya. Jadi dia tidak dapat diubah oleh peneliti. Dalam beberapa buku yang lain ini bisa juga termasuk dalam variabel bebas. Jadi ada yang tidak mendefinisikan variabel atribut gitu. Contohnya umur, jenis kelamin, suku dan lain-lain. Kadang-kadang dalam satu penelitian, kadang kita perlu menyertakan umur, jenis kelamin, suku, dan lain-lain, tapi kadang juga tidak. Contoh, misalkan penelitian kita itu fokus pada motivasi atau fokus pada kemampuan spasial atau kemampuan geometris gitu ya, kemampuan geometri gitu ya, dan itu terpengaruh dan Anda ingin menyoroti tentang jenis kelamin, maka jenis kelamin ini kedudukannya bisa masuk dalam variabel bebas, atau kalau memang itu tidak menjadi fokus utama, hanya dipertimbangkan saja gitu ya, maka itu disebut sebagai variabel atribut. Biasanya kalau saya ngobrol sama suatu seperti ini, kalau memang gender itu menjadi ukuran dalam penelitian, maka dia akan menjadi variabel bebas, biasanya masuk ke dalam judul. Jadi bla 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 berdasarkan gender misalkan gitu, kemampuan bla 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 ditinjau dari gender dan bla 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 gitu. Berarti itu dia menjadi salah satu variabel utama, masuk ke variabel bebas misalkan. Tapi kalau enggak dimasukkan ke judul, jadi bukan fokus utama, tapi masuk ke pertimbangan saja. Contoh misalkan ketika memilih subjek, Anda benar-benar ingin supaya subjeknya itu ada laki-laki dan ada perempuan dengan jumlah yang sama persis, dengan tujuan untuk mengurangi bias dari hasil penelitiannya. Nah, itu berarti dia kedudukannya di situ sebagai variabel atribut gitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang tidak dinyatakan juga dalam penelitian, meskipun nampak boleh dinyatakan, boleh tidak gitu ya, karena kan ya memang setiap subjek penelitian kita, apalagi di pendidikan, yaitu kan pasti ada jenis kelaminnya kan, nggak mungkin tidak berjenis kelamin gitu kalau kita di pendidikan. Itulah makanya dimasukkan ke variabel atribut. Kalau kita ngomongnya adalah penelitian kuantitatif yang murni, tentu kan kadang-kadang objek yang ditelaah itu kan tidak memiliki jenis kelamin atau tidak berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, umur dan lain-lain kan, maka kadang tidak dinyatakan gitu. Selanjutnya ada yang namanya variabel intervensi. Nah, variabel intervensi ini satu jenis yang lainnya juga, yaitu variabel yang
tidak dapat dikontrol atau diukur secara langsung, tapi ternyata dia memberikan dampak atau pengaruh atau akibat gitu ya terhadap hubungan antara si variabel bebas dengan variabel yang terikat gitu. Dia tidak bisa diabaikan tapi harus diperhatikan gitu dan menjadi bahan diskusi pembahasan di hasil penelitian gitu ya. Misalkan contohnya di situ Anda bisa lihat ini contoh diberikan Pak Tatak, ada misalkan dalam penelitian pengaruh penggunaan media belajar kartu terhadap kemampuan memecahkan masalah matematika. Sekali lagi, pengaruh penggunaan media belajar kartu terhadap kemampuan memecahkan masalah matematika. Berarti di sini ini ada jadi variabel bebasnya bisa dianggap ini penggunaan media kartu belajar, kemudian variabel terikatnya adalah kemampuan memecahkan masalah matematika. Nah, di sini ini dari judul ini gitu ya, dari judul ini sebenarnya di dalamnya ada variabel-variabel intervensi yang sebenarnya tidak dapat diukur secara langsung. Tapi sebenarnya dalam penelitian itu dia memberikan pengaruh gitu. Cuman nggak dikontrol langsung, nggak diukur secara langsung dalam penelitian itu juga. Contohnya ada kecemasan di dalamnya ya kan, ketika menggunakan media kan mungkin cemas, saya bisa nggak ya menyelesaikan ini, atau saya bisa nggak ya melaksanakan sampai akhir gitu. Ada motivasi, misalkan ada motivasi yang tidak terukur di sana, oh saya harus bisa nih, misalkan minat kan juga mempengaruhi ya. Kalau misalkan kita nggak minat belajar yang tipenya via kartu-kartu atau via permainan, itu kan juga mempengaruhi gitu ya. Ada faktor keletihan barangkali ketika melaksanakan penelitian ini atau ketika mengambil sampel itu siswa yang sedang melakukan penelitian itu si subjek penelitian itu sedang letih dan seterusnya, sehingga dia nggak memperhatikan dan seterusnya. Itu kan sebenarnya juga mempengaruhi, tapi kan tidak mungkin semuanya itu dituliskan di dalam judul dan tidak mungkin semuanya itu diukur gitu ya, tidak mungkin semuanya itu diukur. Itulah sebabnya dalam penelitian kuantitatif yang sudah disesuaikan untuk bidang pendidikan, contohnya kayak kita ini gitu ya, ada banyak hal yang sebenarnya mempengaruhi, tapi tidak semuanya bisa kita kontrol. Kalau mau ideal banget gitu ya, semuanya ideal banget gitu, semuanya ideal, semuanya kita ukur gitu, tentu akan memakan waktu yang sangat lama, dan juga sebenarnya tolak ukurnya nggak bisa persis pas banget gitu, karena objeknya kita itu atau ya objek penelitian atau subjek penelitian kita pun itu bukan benda mati yang bisa kita ukur secara valid, secara rigid gitu. Selanjutnya variabel imbuhan. Di sini ini variabel yang tidak dapat dikontrol atau dimanipulasi oleh peneliti yang mungkin memiliki pengaruh berarti pada variabel terikat. Dia sebenarnya bisa ditiadakan dengan menyamakan karakteristik variabel tersebut. Misal hanya memilih subjek yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga variabel jenis kelamin bisa dieliminasi. Jadi misalkan kita kita perlu menyesuaikan sesuatu, maka kita bisa menambahkan si variabel imbuhan ini. Tapi ini juga tidak sering muncul dalam penelitian. Biasanya kalau memang kita ingin fokus pada sesuatu, itu biasanya dimasukkan ke variabel bebas maupun terikatnya. Seringnya seperti itu kalau penelitiannya levelnya skripsi. Kalau penelitian yang levelnya lebih kompleks dan lebih lebih mendalam lagi, biasanya memang variabel-variabel yang seperti ini memang dirinci dengan sangat hati-hati. Termasuk misalkan saya ingin fokusnya itu ke proses berpikir dan saya tidak ingin bias antara cewek dan cowok, maka subjeknya dipilih yang cowok semuanya gitu, misalkan seperti ini tadi. Atau alternatif lain, kalau misalkan sudah terlanjur ya ambil subjek, itu bisa dengan menggunakan analisis kovarian, ANCOVA gitu ya. Ini namanya ngakali dengan menggunakan metode statistik gitu. Tapi yang ini tentu mestinya perlu
perlu modal pemahaman statistika yang cukup mumpuni gitu ya. Yang ini tentu nggak bisa saya jelasin detailnya karena nggak cukup nanti waktunya. Contohnya ada kompetensi guru, ada antusiasme, tingkat sosial ekonomi, daya juang siswa gitu kan, itu kan berbeda-beda di setiap siswa ya. Jadi nggak bisa dikontrol, nggak bisa dimanipulasi juga oleh peneliti, tapi mungkin mempengaruhi gitu. Jadi misalkan kita mau kayak kemarin yang ambil judul tentang bimbel, ada yang ingin meneliti tentang proses belajar yang melibatkan bimbel atau melibatkan orang tua katanya ya. Secara tidak langsung tingkat sosial ekonomi keluarga akan ngaruh di situ. Jadi tidak bisa langsung hanya kita fokus pada berapa kali orang tua itu mendampingi siswa belajar dalam seminggu, dalam sehari berapa jam, atau sekali orang tua mendampingi itu berapa jam. Itu nggak bisa sama gitu. Harus benar-benar ditelaah apakah apakah orang tua itu membimbing benar-benar dari membimbingnya itu maksudnya apakah benar-benar karena orang tua itu bisa membimbing atau hanya menemani atau hanya memotivasi, sekedar duduk untuk memotivasi atau seperti apa. Itu sangat terpengaruh gitu ya. Termasuk itu juga latar belakangnya pada tingkat sosial ekonomi keluarga dan macam-macam lainnya gitu. Jadi ini variabel-variabel yang mungkin berpengaruh di sana. Ini saya 3 variabel ini saya tampilkan sekilas saja karena memang supaya Anda mengenal gitu ya, ada beberapa macam variabel selain variabel bebas dan juga variabel terikat. Kalau Anda ingin memperdalam, silakan sambil membaca kembali buku-buku penelitian. Kalau tidak punya buku, silahkan browsing sekali lagi ya. Tinggal ketik aja variabel imbuhan pada penelitian kuantitatif. Itu seluruh artikelnya bisa dibaca sampai kamu bosen, sampai kamu nggak sanggup baca lagi, itu semuanya ada di sana ya. Jangan males, jadi besok ketika menyusun kerangka penelitian itu nggak lagi bingung antara variabel-variabel yang terlibat di dalamnya. Kalau sampai ada yang masih bingung, berarti dia jari-jarinya termasuk jari-jari yang malas karena tidak mau mengetik, mencari browsing aja padahal gampang gitu ya. Baik, itu sekilas tentang variabel-variabel penelitian gitu ya. Berikutnya ini adalah teknik sampling atau penentuan sampel. Jadi di sini ini teknik pengambilan sampel atau teknik sampling ini adalah salah satu yang selain tadi yang khas adalah variabel, juga teknik sampling ini khas. Jadi khasnya ada 3, biasanya variabel penelitian itu khas di kuanti, kemudian teknik sampling ini juga bisa khas bisa tidak sama hipotesis tadi yang khas gitu ya. Tapi kalau istilahnya di penelitian kuantitatif itu memang kita biasa menggunakan istilah teknik sampling. Kalau di penelitian kualitatif kita biasanya tidak menggunakan istilah tersebut karena kesannya kayak kesannya itu jadinya penelitiannya kuanti gitu. Biasanya ya teknik pemilihan subjek atau pemilihan responden gitu. Karena memang kalau di penelitian kuali itu sebenarnya kita tidak menyebutnya sebagai sampel gitu, tidak menyebutkannya sebagai sampel murni. Kalau di sini memang di penelitian kuanti itu memang kita menyebutnya sampel karena memang ngambilnya dari populasi gitu, memang dari populasi. Jadi agak sedikit beda ya dengan yang di kualitatif kemarin. Memang di kualitatif itu biasanya cenderungnya kebanyakan mereka mengambilnya itu secara khusus sesuai kebutuhan apa yang mau diteliti gitu. Tapi kalau di sini ya memang benar sesuai kebutuhan apa yang diteliti, tapi ada proses pemilihan, penyortiran dari populasi menuju ke sampel. Kalau diartikan secara statistik, mestinya Anda sudah tahu bahwa sampel itu kelompok kecil yang diamati dan dia bagian dari populasi. Sedangkan populasi itu kelompok besar yang menjadi sasaran generalisasi dari hasil penelitiannya. Misal saya mau meneliti dengan populasi siswa SMP, misalkan judulnya kemampuan spasial, kemampuan
spasial tahu ya, kemampuan tentang keruangan, kedimensian gitu ya. Kemampuan spasial siswa SMP di Tulungagung misalkan, berarti populasinya adalah siswa SMP di Tulungagung. Sampelnya tentunya mengambil bagian dari populasi. Apakah nggak boleh Bu sampelnya itu sama persis dengan populasi, artinya diambil semuanya? Boleh, selama selama sumber daya yang Anda miliki cukup untuk melaksanakan itu semua. Tapi kalau tidak, ya tentu harus diambil sebagian saja. Tapi catatannya ini di sini yang belum tertera, catatannya sampel itu harus diambil dengan menerapkan prinsip utama adalah terwakili, gitu ya. Atau sampel yang kita pilih itu merupakan representasi yang baik dari populasi. Artinya, kalau saya tadi ngomongin ya, ngambilnya populasinya adalah siswa SMP di Tulungagung, berarti harusnya sampel yang saya pilih itu mencakup siswa SMP yang bisa dibilang mungkin saya ngambilnya merata di tiap kecamatan, nggak boleh yang cuma dari kecamatan Tulungagung saja atau dari kecamatan Ngunut saja, kan nggak boleh, harus merata. Terus SMP itu ada yang MTS, ada yang SMP negeri, ada yang SMP swasta, ada yang SMP yang non-Islam dan sebagainya, harus dipastikan merata. Itu namanya terwakili. Semakin bagus sampel, maka nanti hasilnya akan semakin bagus untuk mengeneralisasi kesimpulan yang kita miliki. Misalkan tadi saya meneliti tentang kemampuan spasial, dan ternyata setelah saya telah dari sampel-sampel yang saya peroleh itu, setelah saya teliti hasilnya ternyata kemampuan spasial siswa SMP di Tulungagung itu rendah gitu kan, karena ngomonginnya sasarannya yang digeneralisasi itu adalah apa yang ada di populasi kan, sehingga saya ngomong kemampuan spasialnya sudah dalam konteks siswa SMP, dalam konteks seluruh siswa SMP di Tulungagung. Maka kalau nanti ternyata sampel yang kita ambil itu tidak representatif, tidak bisa mewakili, maka ya kesimpulan yang kita ambil bisa dibilang lemah gitu ya. Nanti akan ada banyak yang meragukan. Begitu juga dengan seperti biasanya kalau Anda pakai data PISA misalkan. Biasanya kita itu kalau ngomongin kemampuan matematik anak Indonesia gitu ya, tolak ukurnya itu kadang yang sering dipakai itu kita pakainya adalah dari hasil PISA terbaru. PISA itu tes yang mengukur kemampuan matematika dan IPA di sekian negara yang tergabung di sana gitu ya. Nah, di situ itu kenapa kadang kita sering memakai hasil itu, karena memang dipercaya tesnya PISA ini akurat dan sampelnya representatif, bisa mewakili negara-negara yang sedang diuji gitu. Jadi kalau tes PISA ya nanti tesnya nggak cuma di satu tempat aja, tapi di beberapa tempat gitu, secara random gitulah ya, harus kualitasnya bagus intinya. Kemudian ini tertera ya, sampelnya representatif. Penarikan sampel harus dilakukan secara sistematis sehingga sampel yang terambil benar-benar mewakili kondisi populasi. Jadi istilahnya harus representatif gitu ya. Contohnya itu lagi penelitian tentang guru-guru matematika yang mengajar di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Misalkan ngambilnya guru SMA di Tulungagung aja misalkan. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan semua guru di Jawa Timur, karena ada keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, dana gitu dan seterusnya. Terus di situ dipersempit lagi gitu ya, dipersempitnya adalah populasinya yang dapat dijangkau guru-guru di Tulungagung aja, kemudian sampelnya guru SMA di Tulungagung. Berarti kalau sampelnya guru SMA di Tulungagung itu berarti semua guru SMA di Tulungagung ya, tidak terkecuali gitu. Sekali lagi perhatikan keterbatasan waktu dan sumber daya dan macam-macam lainnya gitu ya dalam pengambilan sampel. Nah, di sini
Ada berbagai macam metode pengambilan sampel yang sering ditampilkan di buku-buku. Ada random sampling, ada stratified sampling, ada cluster sampling, sama systematic sampling. Perbedaannya apa, Bu? Ini perbedaannya seperti yang Anda lihat di layar. Macam-macam ya. Setiap metode pengambilan sampel atau setiap teknik sampling ini mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sebenarnya. Tinggal sesuaikan dengan bagaimana penelitian Anda dan desain penelitian yang Anda lakukan. Fokusnya apa, ingin melihat apa, dan juga sesuaikan dengan kekuatan daya dan kemampuan Anda dalam meneliti gitu ya. Jadi tidak ada yang patokan mana yang paling bagus, tidak ada. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau random sampling seperti namanya, dia itu adalah teknik pemilihan subjek yang mana subjeknya diambil secara acak gitu ya. Jadi semua anggota populasi memiliki peluang yang sama dan tidak terikat untuk dimasukkan sebagai sampel. Jadi bebas, pokoknya ngambilnya random. Entah siapa yang kepilih, nggak ada melihat kemampuan matematiknya, nggak ada perlu melihat ini pokoknya sesuai dengan sampel. Misalkan tadi saya milihnya sampelnya adalah itu tadi contoh sebelumnya guru SMA di Tulungagung, maka ya bebas. Kalau kita pakai random sampling berarti ya semua guru SMA di Tulungagung diambil secara acak gitu, namanya random sampling ya. Kelebihannya dia tidak bias karena tidak dipengaruhi oleh keinginan atau prasangka dari si peneliti. Pokoknya acak, ini saya tidak punya campur tangan lah kasarnya gitu ya. Kemudian sisi negatifnya atau kekurangannya kadang tidak bisa representatif. Itu tadi ya, kalau random sampling jangan-jangan nanti yang terpilih ternyata guru SMA favorit semua. Wah, nanti hasilnya jadi kurang pas. Atau yang terpilih justru guru-guru SMA, ternyata yang terpilih itu mayoritas yang dari daerah agak-agak sebelah selatan misalkan, nanti beda lagi gitu. Jadi tidak selalu dapat menggambarkan karakteristik dari populasinya gitu. Kalau mau ngambil acak itu boleh Anda ngacak sendiri, nggak tahu, atau bisa pakai aplikasi ya, pakai Excel dulu juga bisa ya. Nanti cari tahu sendiri bagaimana mengambil sampel secara acak dari aplikasi atau dari software atau dari Excel. Selanjutnya, stratified sampling itu dia dilakukan jika populasi terdiri dari sejumlah subkelompok atau lapisan yang mungkin punya ciri-ciri yang berbeda. Misal, berdasarkan tingkat kemampuan siswa atau kelompok kelas. Jadi ini stratified itu kalau diartikan secara mudah itu artinya bertingkat gitu ya. Sampel bertingkat gitu. Jadi teknik pengambilan sampelnya itu bertingkat. Jadi dia otomatis punya ciri yang berbeda gitu ya. Biasanya kita pilih dulu gitu. Kita pilih dulu atau tetapkan dulu lapisan yang diinginkan. Jadi levelnya apa, berdasarkan kelas atau berdasarkan jenjang sekolah atau apa lainnya gitu ya. Baru kita tetapkan sejumlah subjek dari tiap-tiap lapisan gitu. Ini sebenarnya mirip mirip sebenarnya kalau kita menentukannya adalah kelompok. Kalau kita ingin penelitian kita itu mencakup kelompok yang kemampuan matematikanya tinggi, sedang, rendah, itu sebenarnya stratified sampling. Artinya dari satu populasi itu kita tetapkan dulu lapisan-lapisannya, kelompok yang kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, kemampuannya rendah, kemudian kita baru mengambil sampel dari masing-masing tingkatan itu tadi gitu ya. Kelebihannya ya tentu memungkinkan peneliti menetapkan seberapa jauh tiap lapisan itu dalam populasi bisa terwakili di dalam sampel. Jadi misalkan mau ngeset yang kemampuan tinggi sedang, rendah itu masing-masing 5 atau masing-masing 2 itu bisa gitu. Jadi masih merata gitulah kasarnya ya. Nah ini juga ada yang menyebut sebagai propositional stratified sampling.
Jadi setiap lapisan diambil subjek yang banyaknya sama atau sesuai dengan sesuai perbandingan besar kecilnya gitu. Jadi bisa pakai jumlah yang sama, banyaknya sama kayak barusan yang saya omongin, atau pakai yang sesuai dengan perbandingannya. Misal kelompok yang kemampuannya tinggi dengan yang sedang dengan yang rendah itu perbandingannya total ternyata berbeda. Kita ambil sesuai porsi perbandingannya. Misalkan yang kelompok tinggi itu totalnya ada 5 anak, yang sedang ada 10 anak, yang kemampuannya rendah ada 5 anak. Berarti misal boleh kita ambil dari kelompok tinggi 1 orang, dari kelompok rendah 2 orang, kelompok sedang 2 orang, kelompok rendah 1 orang, karena menyesuaikan dengan perbandingannya. Itu juga boleh ya, itu juga boleh gitu, tergantung keperluannya Anda masing-masing gitu ya. Ada juga cluster sampling, jika anggota populasi bukanlah subjek-subjek langsung, tapi berupa tingkat sekolah atau kelompok tertentu. Jadi cluster ya, kelompok-kelompok. Contoh populasi siswa SMA, anggotanya adalah cluster siswa dalam kelas-kelas tertentu. Nanti kelas-kelas tersebut diambil secara acak, dan kelas yang terpilih otomatis siswa di dalamnya merupakan sampel. Jadi yang ditentukan sebagai sampel itu bukan orang per orang gitu, tapi sekelompok gitu. Misalkan kita populasinya siswa dalam satu sekolah, berarti kan ada yang kelas 12, ada yang kelas 11, ada yang kelas 10 misalkan ya SMA. Berarti nanti misalkan dari kelas 12 yang terpilih itu kelas 12A, kelas 11 tuh 11A, kelas 10-nya 10A, berarti ya seluruh siswa yang ada di situ di kelas 12A, 11A, 10A itu yang menjadi subjek penelitian gitu, sampelnya gitulah. Jadi memilihnya itu berdasarkan klasterisasi ini, nggak langsung ke subjeknya gitu ya. Kemudian ada juga systematic sampling, biasanya dilakukan dengan cara mengambil setiap kasus yang kesekian dari daftar populasi. Ini lebih khusus ya, bentuk-bentuk khusus yang sepertinya jarang kita temui di penelitian-penelitian yang umum. Biasanya kayak gini tuh ketika sudah digabung atau penelitiannya biasanya mixed method gitu. Saya sendiri jarang sekali sampai saat ini ketemu yang model samplingnya itu systematic seperti ini gitu. Tapi bisa juga gitu ya, bisa juga. Nanti sambil baca-baca lagi ya. Gitu. Apa ini selanjutnya? Poin penting pengambilan sampel. Oke. Teknik pengambilan sampel di atas dapat dikombinasikan. Misal, pengambilan sampel berlapis dengan kelompok. Jadi stratified cluster sampling ini juga. Tadi yang saya contohin itu stratified cluster sampling ya. Bisa juga kelompok kemampuan tinggi, sedang, rendah. Nah, kayak begitu. Tidak ada pedoman yang baku untuk menetapkan banyaknya sampel gitu ya. Ini biasanya ini beberapa catatan kadang saya tambahin sendiri. Banyak sampel tergantung pada ketepatan yang diinginkan. Tentu kan semakin banyak sampel mendekati populasi tentu semakin sesuai untuk mengeneralisasi gitu ya, bukan semakin benar, nggak ada yang benar di sini, semakin mendekati apa yang mau digeneralisasikan gitu. Beberapa penulis menyarankan minimal 30 subjek dalam satu sampel atau untuk tiap-tiap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi 30 subjek untuk kelompok kontrol, 30 subjek untuk kelompok eksperimen minimal gitu. Umumnya begitu ya kalau penelitian kuantitatif sederhana, misalkan untuk penelitian pendidikan biasanya seperti itu. Tujuannya karena kalau 30 itu nanti masuknya jenis masuknya jenis sampel besar yang bisa didistribusikan secara normal. Ini kaitannya nanti dengan statistiknya gitu. Jadi bukan benar tidaknya secara penelitian, tapi sebenarnya memudahkan di bagian statistiknya. Tapi tidak wajib gitu. Tidak wajib juga, tidak harus gitu. Nanti itu kalau subjeknya banyak dan tidak banyak, itu nanti ngaruhnya ke teknik analisis yang digunakan, teknik statistiknya gitu. Jadi datanya nanti jenisnya apa, kemudian bisa didistribusikan normal atau tidak, itu nanti yang sebenarnya menentukan teknik analisisnya. Banyak sampel tidak menjamin keakuratan penelitian. Pertimbangan utama adalah kerepresentatifan sampel dalam menggambarkan populasi. Jadi kalau misalkan sampel yang diambil itu semuanya dan memang rata persis sama dengan populasi, ya tentu sudah menggambarkan populasi ya. Tapi kalau misalkan cuma lihat dari kuantitas aja, misalkan sampelnya misalkan kayak tadi yang kasus kecamatan, dari satu Tulungagung, misalkan Tulungagung ada berapa kecamatan ya? Sorry. Anggaplah ada 9 kecamatan misalkan.
setiap kecamatan maunya saya ambil 10 orang, berarti saya punya 90 sampel penelitian gitu ya. Tapi dari masing-masing kecamatan ada gitu. Dibandingkan dengan saya punya 200 sampel tapi seluruhnya saya ambil hanya dari sekitar Tulungagung dan sekitaran kampus IAIN saja. Maka biasanya yang lebih representatif itu adalah yang saya ambil dari semua kecamatan gitu. Jadi lebih representatif. Jadi bukan nominal banyaknya tapi lebih ke seberapa representatif gitu ya. Kadang dalam penarikan kesimpulan terdapat kesalahan tentang populasi berdasarkan sampel atau bisa disebut sampling error karena sampel acak dapat diduga mengalami perbedaan satu dengan lainnya gitu. Contoh, skor rata-rata hasil belajar siswa materi pecahan kelas 4 SD mungkin berbeda dengan skor rata-rata hasil belajar siswa materi pecahan kelas 4 SD lain, meskipun kedua sampel tersebut diambil dari populasi yang sama. Ini ya, kadang-kadang ada yang seperti ini, tapi ya itu resiko penelitian, tidak masalah. Penarikan kesimpulan dipengaruhi dua hal, yaitu besarnya sampel dan juga simpangan baku dalam populasi. Ini pendapat dari buku aja ya, tambahan, tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Baik, itu untuk pengambilan sampel dan juga tadi tentang variabel ya. Setelah ini bagian selanjutnya biar saya sambung di video yang selanjutnya.